Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-14. Kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan suci Ramadan yang sering disebut bulan maghfirah. Bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetuknya melalui firman-Nya di dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan juga haus saja, melainkan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, buah dari ketakwaan ini diantaranya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Ramadan adalah fase pertengahannya, yaitu bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maafnya seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Kita sebagai orang yang beriman yang melaksanakan puasa tentunya berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melebihi batas dirinya, jangan pernah kalian memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menegaskan seperti pelukan untuk kita sebagai seorang pendosa. Allah
tidak menanyakan kita punya dosa apa, enggak. Tapi Allah menegaskan, jangan pernah putuskan rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja kuncinya, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali amalan atau perbuatan yang mengundang ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan juga mengharapkan balasan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Begitu baik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak nyuruh kita banyak duit, Allah gak nyuruh kita banyak harta, Allah gak nyuruh populer dulu kita. Yang Allah suruh cukup iman dan juga ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam berpuasa Allah hapuskan dosa hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Begitu baik Allah kepada kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita gunakan, kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk menggapai ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama, perbanyak istighfar, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuh. Yang kedua, mari kita perbaiki sholat kita. Dan yang ketiga, mari kita jaga lidah kita, lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, mari kita tinggalkan kebiasaan buruk kita yang mungkin kita terbiasa di luar bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, mari kita perbanyak doa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan ampunan dan dijauhkan diri dari kemaksiatan. Dan jangan lupa juga perbanyak sedekah, tak perlu banyak, yang penting ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.